Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir sampai hari ini, kita boleh datang ke hadirat Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersaat teduh jenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, Yesus kami puja. Yesus kami datang ke hadapan-Mu, memuji Engkau, menyembah Engkau, sebab Engkau adalah Raja dari segala raja.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan perkenankan izinkan kami untuk bisa beribadah kepadamu. Kami percaya bahwa dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau menguatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang teguh, tangguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya itu pada saat ini ya Tuhan, kami juga sebelum jauh melangkah dalam memuji, menyembah, memuliakan nama hari ini, bahkan belajar firman-Mu, kami mohon ampuni kami dari semua dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, orang-orang yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami percaya kami manusia ciptaan yang terbatas. Oleh itu kami mohon pertolongan yang datang daripada-Mu untuk semua kebejatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sanggup untuk memberikan pengampunan kepada kami, menebus dosa-dosa kami, dan juga menguduskan kami yang percaya kepada-Mu. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, itu pengakuan yang jujur, yang tulus, yang lahir dari hati kami masing-masing. Karena kami percaya darah Tuhan Yesus Kristus telah tercurah di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan setiap dosa kesalahan yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu, haleluya.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 95, ayat 1 sampai dengan 11. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala ilah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Tuhan kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhan pimpin anakmu. Kami butuh pimpinan tangan Tuhan, agar kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat.
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dariku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Tuhan mengizinkan kami kembali beribadah bersama-sama di rumah-Mu. Ini waktunya kami akan menikmati firman Tuhan yang telah kami baca dan dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kami dengan memberikan kami kemampuan untuk menangkap setiap pesan kebenaran firman-Mu yang sebentar hendak kami renungkan bersama-sama. Waktu di mana firman Tuhan diwartakan, diberitakan, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus turun menaungi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita telah mendengar pembacaan firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan ini kita renungkan di bawah tema kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita. Sekali lagi, kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyimak dan memperhatikan secara mendalam pembacaan firman Tuhan tadi, sesungguhnya di sana Paulus sedang bergumul tentang persoalan internal dalam dirinya, yaitu adanya suatu kelemahan fisik, atau orang biasa menyebutnya itu ada sesuatu kelemahan yang dialami oleh Rasul Paulus, dan Paulus sendiri tidak mau menyebutkan secara jelas apa kelemahan yang dialami itu. Dia justru membuat sebuah pernyataan bahwa di dalam dirinya ada duri di dalam dagingku. Dan itu jika kita melihat secara lebih mendetail, ini gambaran tentang betapa sakit dan deritanya yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Sehingga kelemahan ini bisa menimbulkan dampak bagi Paulus sendiri. Itu bisa mengganggu semangatnya, itu bisa menghambat kecepatan dalam hal dia menjalankan tugas panggilan pelayanannya. Tetapi sekali lagi Paulus tidak mau dengan detail menjelaskan kelemahan apa itu yang diderita dalam dirinya. Dia hanya menyebut dalam dagingku ada duri. Dan dikatakan di sana bahwa duri itu menggocoh dalam dirinya. Ada satu istilah yang memang agak tidak familiar di telinga kita. Menggocoh dalam dagingku. Nah, kata ini kalau kita lihat di kitab suci, terjemahan baru edisi yang kedua, kata menggocoh itu sudah diganti dengan kata yang lebih halus, yaitu dengan pernyataan menghantam.
Ya, kata menghantam. Dan kata menghantam itu sendiri kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menghantam itu artinya meninju dengan sangat keras. Ya, meninju dengan sangat keras. Dan itu berarti apa yang dialami oleh Rasul Paulus yang diungkapkan di surat 2 Korintus pasal 12 ini, itu adalah hal yang serius yang sedang dia alami dalam dirinya. Dia sedang menghadapi sebuah pergumulan yang serius terhadap dirinya sendiri mengenai kelemahan yang sedang dia alami itu. Dan itu para penafsir ada yang menafsirkan itu adalah penyakit demam tinggi yang disebabkan oleh karena malaria. Ada juga penafsir yang mengatakan itu adalah sakit kepala yang berat yang seringkali muncul dalam tempo tertentu. Dan tentu saja itu menjadi penghalang dan penghambat bagi Paulus dalam rangka menjalankan tugas pelayanannya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menariknya sekali lagi Paulus tidak mau terang-terangan mengakui itu apa dalam dirinya. Mengapa Paulus sengaja menutupi itu? Itu semua dimaksudkan agar umat di gereja Korintus itu tidak meresahkan tentang apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu sendiri. Dan bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan, dan terlebih suka aku berada dalam kelemahan, supaya kuasa Kristus menaunginya. Sebab jika aku ini lemah, maka aku kuat. Lah, pernyataan yang terakhir inilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kenapa Paulus yang mengalami sebuah kelemahan yang serius dalam dirinya, justru menganggap itu adalah kesempatan bagi kuasa Kristus untuk menaunginya secara sempurna di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak bisa membayangkan derita apa, kelemahan apa yang sedang dialami Paulus ini. Dia hanya menggambarkan itu seperti duri yang tersimpan di dalam daging. Saya sendiri pernah tertusuk duri di bagian tangan saya, dan ketika saya mencabutnya, ada sebagian serpihan duri itu tertinggal di dalam lapisan atau jaringan kulit di daging saya. Dan beberapa hari tersimpan di sana nggak bisa keluar, dan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Dari situ saya bisa memahami bahwa duri dalam daging Paulus itu meninggalkan atau menyisakan penderitaan yang serius dalam dirinya. Yang umumnya orang yang mengalami seperti itu pasti akan terhambat dan terhalang gerak dan pelayanannya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus justru tidak menderita dengan hal itu. Justru dia bisa berkata dalam kelemahanku lah, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku dengan sempurna. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita sendiri menyikapi apabila dalam hidup kita juga menghadapi situasi yang mirip dialami oleh Paulus. Ada duri yang menimbulkan penderitaan di dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapinya? Mari kita belajar dari Paulus. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari hari ini. Yang pertama, Paulus menerima kesukaran itu supaya ia tidak tinggi hati. Ini alasannya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya. Ini alasan utamanya. Dan yang pertama yang dilakukan oleh Paulus, ia bisa menerima itu kesukaran, ia bisa menerima itu sebagai penderitaan, ia bisa menerima itu sebagai kelemahan. Dengan kesadarannya ia terima itu dan membiarkan kuasa Kristus menaunginya. Dan oleh karena itu dia berkesimpulan, justru dalam kelemahanlah kuasa Kristus akan menaungi dan bekerja secara sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika seseorang diizinkan mengalami suatu kesukaran dalam dirinya, atau suatu penderitaan dalam dirinya, kecenderungan orang akan mengeluh dan mengatakan, ini pasti ada dosa besar dalam diri orang itu. Tetapi ini dialami oleh banyak orang dalam kehidupan ini.
Dan kita kadang tidak tahu mesti harus bagaimana menyikapi seperti ini. Banyak orang yang tidak siap menerima penderitaan itu dalam dirinya. Dan oleh karena itu, dia melakukan hal-hal yang di luar kontrol imannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tidak kecewa terhadap semuanya itu. Dia menerima itu sebagai realitas yang memang harus diterima, dan membuat dalam kesadarannya dia mengatakan, supaya aku tidak meninggikan diri. Supaya aku tidak menjadi orang yang tinggi hati, jika aku membanggakan kehebatan-kehebatan dalam diriku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab suci ada contoh orang yang sukses. Dikisahkan di kitab Daniel pasal 4 di sana. Raja Nebukadnezar dengan keberhasilannya sebagai seorang raja. Keberhasilannya dia bisa memimpin sebuah wilayah yang sangat besar. Dia melakukan penaklukan terhadap bangsa-bangsa lain. Ujung-ujungnya dia jatuh pada kesombongan, meninggikan diri dan menganggap di bawah kolong langit ini tidak ada orang yang sehebat dia. Karena kesombongannya itulah maka Tuhan menghukum Nebukadnezar itu. Mengubah akal pikirannya menjadi seperti binatang. Ia tinggal di padang belantara, makan rumput dan tinggal bersama binatang yang lain. Di hadapan Tuhan, kesombongan, arogansi, tinggi hati tidak ada nilainya. Dan oleh karena itu ketika seseorang diizinkan mengalami penderitaan, harus kita terima itu sebagai bagian dari proses Tuhan mendidik kita untuk menjadi orang yang rendah hati, bergantung kepada Tuhan, bahwa semua pencapaian keberhasilan dalam hidup kita itu datangnya dari Tuhan. Dan Paulus mengakui itu, jika Tuhan izinkan ada duri dalam dagingnya, itu dimaksudkan supaya Paulus sadar diri, ia harus hidup bergantung dengan Tuhan dan tidak meninggikan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah bahwa Paulus tetap berseru-seru kepada Tuhan dalam penderitaannya itu. Di ayat yang ke-8 di sana katakan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa sesungguhnya Paulus tidak hanya 3 kali berseru kepada Tuhan. Saya mencoba merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika kita sedang ditimpa kemalangan, jika kita sedang mengalami penderitaan atau sakit, berapa kali kita akan berdoa kepada Tuhan sebagai orang beriman? Saya yakin tidak cukup hanya 3 kali, tapi berulang-ulang kali. Kita akan meminta Tuhan supaya mengangkat sakit penyakit kita atau penderitaan kita ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Paulus akan tetap berseru-seru itu. Walaupun secara formal dalam tulisan ini dikatakan Paulus sudah 3 kali. Ini pun menunjukkan keseriusan bahwa Paulus sudah berdoa, meminta belas kasih Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Dan yang menarik jawab Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasa Kristus menaungi kita dan menjadikan karyanya itu sempurna dalam kehidupan kita. Ini sebuah ungkapan yang menurut saya sangat luar biasa mendidik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Di saat kita sakit, apakah kita akan tetap berseru-seru kepada Tuhan? Di saat kita diizinkan Tuhan mengalami kehidupan di titik yang paling bawah, gagal, kecewa, menderita, sakit, berduka cita. Apakah kita masih tetap terus berseru-seru kepada Tuhan? Ya. Ada kalanya orang bosan berseru kepada Tuhan karena merasa doanya tidak didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya ingat 12 tahun yang silam ketika saya mendampingi saat-saat terakhir ayah saya sebelum dipanggil oleh Tuhan. Setelah beberapa bulan di hospital dalam perawatan, maka kami diizinkan pulang. Ayah saya diizinkan pulang karena intinya sudah tidak bisa ditolong lagi. Dan ketika 2 orang dokter memanggil saya memberitahukan tentang keadaan ayah saya, rupanya ayah saya mendengar hal itu.
Padahal dokter itu berbicara tidak terlalu keras. Tetapi ayah saya mendengar bahwa intinya di hospital itu sudah tidak ada tindakan lagi yang bisa dilakukan untuk kesembuhan ayah saya. Karena penyakitnya yang sudah stadium lewat. Akhirnya kami bawa pulang. Sampai di rumah tanpa saya duga, saya terkejut karena ayah saya bilang kepada saya sudah siap. Saya sudah menerima ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sudah diizinkan melewati kehidupan sepanjang 84 tahun ini. Apabila Tuhan hari ini memanggil saya akan terima dengan senang hati. Saya terkejut kenapa ayah saya bisa bicara begitu. Rupanya dia telah mendengar perkataan dokter yang masih di dalam ruang perawatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya selalu membimbing dalam hari-hari berikutnya kepada ayah saya. Saya bilang, ayah jangan berhenti berseru-seru kepada Tuhan untuk memohon belas kasih Tuhan. Meskipun ayah sudah tahu kira-kira apa yang akan Tuhan lakukan atas hidupmu. Tapi jangan berhenti untuk berseru-seru kepada Tuhan. Kalau perlu memohon kesembuhan ajaib terjadi dalam kehidupan Bapak, saya bilang. Suatu malam, sebelum kami berdoa bersama, dia bilang kepada saya, tolong besok pagi kita akan berdoa bersama-sama, tetapi saya tidak ingin berdoa dari atas ranjang ini. Saya ingin menginjakkan kaki saya di atas tanah karena sudah berbulan-bulan tidak menginjak tanah. Saya ingin dekat dengan tanah karena saya ingin segera kembali kepada tanah. Dan permintaan itu kami lakukan. Besok pagi-pagi kami angkat ayah kami itu bersama-sama dengan saudara saya. Kita berdoa di luar rumah dan kita izinkan duduk di atas kursi sementara kakinya tanpa alas menapak di atas tanah. Disitulah dia berdoa. Memohon belas kasih Tuhan. Dan mengucap syukur atas apa yang telah ia alami meskipun itu adalah penderitaan sakit yang berat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, dalam kurang dari 3 minggu ke depan, ayah saya sudah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga. Kami menerima itu. Kami menerima itu sebagai kehendak Tuhan yang terbaik atas kehidupan ayah saya. Ayah saya tidak pernah putus asa untuk berdoa, meminta belas kasih Tuhan. Meskipun dia sudah menderita, bahkan berkata-kata pun sudah susah, dia tidak putus dalam doanya. Memohon belas kasih Tuhan itu tetap dinyatakan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pentingnya tidak berhenti berseru kepada Tuhan di saat kita menderita. Di dalam kitab suci kita bisa melihat contoh tentang Ayub yang pada waktu dia diizinkan oleh Tuhan menghadapi pencobaan dan penderitaan. Dia banyak berdebat dengan sahabat-sahabatnya. Dia banyak membela diri sebagai orang saleh di hadapan Tuhan. Tetapi itu semua tidak memberi manfaat apa-apa kepada Ayub. Tetapi ketika dia sadar bahwa dia harus mengenal Tuhan secara pribadi, maka di kitab Ayub pasal 42 ayat 5-6 di sana dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Setelah berkomunikasi dan berdialog dengan Tuhan secara pribadi itu, kehidupan Ayub mendapat belas kasih Tuhan dan dipulihkan. Dia tidak berhenti sampai pada perdebatan dengan sahabatnya, tetapi dia berdialog dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang kedua yang kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini. Yang ketiga, bahwa Paulus dalam kelemahannya, dia mengakui kuasa Kristus itu bekerja menjadi sempurna di dalam dirinya. Dengan mengakui kelemahannya, berarti dia memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada kuasa Kristus untuk bekerja dengan leluasa, tanpa dihalangi oleh akal pikiran Paulus untuk berkarya di dalam kehidupannya. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita berada pada titik terendah melewati kesukaran hidup, biasanya orang akan cenderung menyerah pada keadaan dan membiarkan diri dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak-pihak lain. Pada umumnya demikian.
Dalam pengalaman saya mendampingi orang yang sedang sakit, suatu hari saya mengunjungi seorang emak yang udah tua. Saya bimbing dalam doa, dia bisa mengikuti dengan baik. Dan saya yakinkan supaya tidak hilang dari pandangan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah saya pulang, tetangganya yang beda agama datang mengunjungi dia. Dan tetangganya yang beda agama itu membisikkan doa-doa sesuai dengan agamanya. Dan orang yang sakit ini pun mengikutinya. Karena yang penting dalam pikirannya saya bisa dapat disembuhkan. Tidak peduli itu berbeda iman dengan kita. Nah, inilah kecenderungan banyak orang Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Ketika dalam kesulitan, seringkali hanya membiarkan diri kita diombang-ambingkan untuk tidak mempercayai Tuhan lagi. Tetapi Rasul Paulus di sini memberikan contoh yang baik kepada kita. Dalam kelemahannya itu dia membiarkan kuasa Tuhan turun menaungi hidupnya. Berkarya dengan leluasa dan dengan sempurna. Maka di ayat 9 bagian B, di sana firman Tuhan dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, yang menarik kata menaungi di ayat 9b ini, kata yang sama ini memiliki pengertian yang sama dengan kata-kata dalam kitab suci kita di Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 40 ayat 34. Di sana firman Tuhan berkata, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Jadi kata menaungi tadi sama dengan menutupi. Dan ketika kemah pertemuan itu dipenuhi dengan awan dari Tuhan, itu melambangkan kehadiran Tuhan di area itu. Paulus meyakini dalam dirinya ketika dia mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Dia percaya kuasa Kristus turun, menaungi, menutupi, mengcover seluruhnya, melingkupi sepenuhnya. Sehingga dia bisa merasakan damai dan sejahtera itu. Meskipun dia masih ada duri di dalam dagingnya. Tetapi oleh karena kasih karunia yang melingkupi dalam hidupnya itu, membuat dia merasa tetap damai dan sukacita, dan tetap bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menyadari kelemahan kita, kuasa Tuhan bisa bekerja secara sempurna dalam hidup kita. Dengan mengasempingkan semua perkataan, pandangan, pendapat orang lain, dan tetap mengakui kuasa Kristus itu yang akan bekerja dalam hidup kita. Artinya kita memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kuasa Kristus untuk bekerja dalam hidup kita. Maka ingatlah pada hari ini, pelajaran dari firman Tuhan ini, sebagaimana teladan Paulus ketika diperhadapkan pada duri dalam dirinya, ketika ada penderitaan atau kelemahan dalam dirinya, dia melakukan 3 hal. Yang pertama, dia menerima itu dengan kesadaran akal budinya. Dengan begitu dia belajar untuk tidak tinggi hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia tetap berseru-seru memohon belas kasih Tuhan. Apapun respon dan tanggapan Tuhan, dia tidak berhenti berseru memohon kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, dalam kelemahan kita, sesungguhnya kita sedang mengakui bahwa kuasa Kristus bekerja secara leluasa, secara sempurna di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan. Ada kalanya setiap kami diizinkan oleh Tuhan melewati saat-saat sulit dalam hidup kami. Baik itu berupa kegagalan, penderitaan, sakit penyakit, kekecewaan, atau bahkan bencana yang harus kami hadapi. Tetapi ajarlah kami menyadari itu semua bagian yang memang harus kami hadapi. Dan ketika kami menghadapi semuanya itu, sesungguhnya Tuhan sedang mendidik kami supaya kami mengakui keagungan Tuhan. Menyadari bahwa kami umat yang lemah, yang harus bergantung sepenuhnya pada naungan kuasa kasih Kristus itu. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, bawa persembahanmu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami semuanya. Sehingga sampai hari ini kami masih hidup bernapas. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Oleh itu berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka masing-masing pribadi. Bangkitkan semangat hidup mereka, harapan hidup mereka, untuk terus bersandar bergantung hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam pergumulan mereka, baik makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Tuhan sendiri akan menyediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hubungan suami istri, anak-anak. Juga Tuhan berkati, nyatakan kuasa kebangkitan-Mu bagi mereka, supaya mereka hidup penuh dengan keharmonisan karena Kristus ada di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong urapi mereka, pulihkan, sentuh mereka, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka semakin melimpah lagi. Dan kami juga berdoa bagi setiap mereka yang masih dalam studi, juga Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang berhikmat, cerdas, pintar, mewarnai dunia pendidikan masa kini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa pada saat ini untuk seluruh
pengurus gereja, pastor, guru Injil, penatua diakan, aktivis gereja ini Tuhan berkati. Di berbagai pelosok negeri ini Tuhan jamah, kuatkan dan berkati kami. Sehingga semua yang kami kerjakan, kami lakukan hanya untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus Tuhan pimpin, pakai untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh pelayanan secara holistik di bawah naungan Moria Ministry ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu, para pengurusnya, segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan pemerintah kami, bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, beri hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin, menata layani negeri ini di dalam takut akan Tuhan, sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami yang penuh dengan kemajemukan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau mengalahkan kuasa maut dan memberi kami kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri? Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Titus pasal 2 ayat 15. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
happy deh. Mantap. Terima kasih, silahkan duduk. Oke, silahkan duduk.